Pemirsa, staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ulfah Mawardi mengatakan untuk mencegah kekerasan dan pelecehan seksual di lembaga pendidikan dengan menciptakan konsep sekolah ramah anak. Selain itu, negara harus hadir untuk memberikan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebuah dialog program dialektika mengangkat tema ironi kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ulfah Mawardi mengatakan seiring dengan bertambahnya kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan, penegakan hukum yang berkeadilan harus ditegakkan terhadap pelaku kekerasan seksual. Selain itu, konsep sekolah ramah anak penting lakukan guna menjamin lingkungan pendidikan yang aman. Hal ini bertujuan agar perilaku kekerasan di sekolah diharapkan dapat menghilang. Ulfah juga mengapresiasi korban yang semakin berani melaporkan tindak kekerasan seksual, termasuk pula mendorong kegiatan bersama untuk menjamin perlindungan bagi para korban, serta mengajak semua pihak turut terlibat aktif sesuai dengan kapasitasnya dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal yang menjadi perhatian itu adalah penegakan hukum yang tegas, kemudian memberikan hak-hak korban, rasa keadilan kepada korban, dan juga bagaimana lingkungan, ya, layanan-layanan yang aman terhadap anak, terhadap korban, itu menjadi perhatian di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Khusus untuk lembaga pendidikan, kami ada konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak atau konsep sekolah ramah anak. Memang kalau kita lihat data, masih 10% atau masih sangat kecil sekolah yang masuk kategori sekolah ramah anak. Kalau ada jumlah sekolah sekarang ini 500 ribuan, sekolah ramah anak itu masih sekitar 56.947. Ini data 2021. Nah, bagaimana konsep sekolah ramah anak ini? Yang pertama itu adalah bagaimana paradigma pendidik, paradigma pengajar itu bukan lagi yang sangat hierarki struktural, karena kekerasan seksual ini kita lihat terjadi banyak dilakukan oleh pimpinan pesantren atau dosen atau guru, karena ada hierarki kuasa, budaya speak up gitu ya, budaya berani untuk menyampaikan, mengkritisi, korban pun menyampaikan lewat media sosial bahwa terjadi kekerasan seksual itu seperti yang dikatakan tadi Mbak Rita, kita apresiasi, karena ini juga akan menjadi budaya ketika sudah berani melakukan speak up, ya, berani melapor, maka penanganan hukum. Nah, kita bersyukur ya saat ini Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah diketok, ya. Jadi kedepannya itu saya kira negara harus hadir, memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan kepada korban, dan melakukan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022. Pendidikan, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.